Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Amalia Salsabila Anissa dan Muhammad Hairul akan memaparkan materi yang berjudul Permintaan dan Equilibrium. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas yang pertama tentang teori permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Masyarakat selaku konsumen harus membeli barang atau jasa keperluannya di pasar. Keadaan ini mengandalkan bahwa barang dan jasa itu memiliki tingkat harga tertentu. Adanya berbagai macam harga di pasar selanjutnya mengandalkan adanya kondisi yang mempengaruhi. Permintaan akan barang dan jasa timbul dari kebutuhan konsumen untuk menguasai barang dan jasa tersebut. Keinginan itu timbul karena barang dan jasa itu mempunyai nilai. Nah, dalam kenyataannya, tidak setiap keinginan konsumen bisa terwujud, tergantung apakah permintaannya dapat terrealisasikan dalam transaksi atau tidak. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara permintaan dan keinginan, karena permintaan adalah salah satu unsur penting dalam menentukan harga suatu barang, sedangkan keinginan bukanlah suatu unsur yang turut menentukan harga. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah pendapatan konsumen. Permintaan merupakan keinginan konsumen dan kemampuan untuk membayar suatu barang. Penghasilan merupakan faktor utama dan kemampuan untuk membayar konsumen. Untuk sebagian barang-barang, ketika penghasilan meningkat, permintaan barang juga akan meningkat. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Jika konsumen dapat menggunakan salah satu jenis barang untuk memenuhi fungsi yang sama pada dua barang pengganti, di mana harga satu unit barang jatuh, permintaan konsumen untuk pengganti barang tersebut akan meningkat. Contohnya, telur merupakan barang substitusi bagi daging ayam. Apabila harga daging ayam naik, sementara harga dari telur tetap, harga relatif daging terhadap telur menjadi mahal dan orang akan berpindah membeli telur. Akibatnya, permintaan daging ayam menurun. Begitu pula sebaliknya. Ketika harga daging ayam turun, permintaan daging ayam naik dan permintaan telur menurun. Yang ketiga adalah harga barang pelengkap. Dua barang disebut komplement apabila konsumen menerima lebih utilitas dari konsumsinya daripada menerima untuk mengonsumsi secara terpisah. Nah, misalnya, mahasiswa suka memesan ayam di malam hari dan dikirim ke kosnya. Harga ayam akan berkurang apabila orderan atau permintaan pelengkap lainnya seperti kentang dan saus pedas. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka peningkatan kuantitas terhadap kentang goreng dan saus pedas akan meningkatkan permintaan terhadap ayam tersebut. Yang keempat adalah selera dan pilihan. Pelaku ekonomi akan memiliki selera dan pilihan yang berbeda-beda. Secara umum, selera dan pilihan konsumen akan selalu berubah dengan musim. Misalnya, pada musim dingin, selera pakaian memakai pakaian hangat dan cenderung memakai pakaian tipis pada musim panas yang sesuai dengan tren yang populer pada saat itu. Pilihan yang kuat untuk jenis barang akan meningkat dan kemampuan untuk membayar suatu barang dengan permintaan yang meningkat. Yang kelima adalah harapan harga masa datang. Harapan perubahan harga masa datang atau perubahan pendapatan dapat menyebabkan permintaan bergeser hari ini. Permintaan juga dapat merespon harapan dari ketersediaan dari barang di masa yang akan datang. Contohnya,
Prediksi kenaikan bahan bakar minyak bisa memicu permintaan bahan bakar minyak pada saat ini karena masyarakat takut nanti harganya akan benar-benar naik. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan hukum umum yang menyangkut harga barang terhadap jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan yaitu harga turun, maka permintaan akan barang tersebut bertambah. Sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan barang tersebut berkurang. Hukum ini sejalan dengan pikiran yang logis dan sederhana. Hal-hal yang menyebabkan tidak sukar diketahui sebagai contoh, kenaikan harga barang-barang karena kebijaksanaan kenaikan harga BBM di Indonesia menyebabkan harga susu bubuk menjadi sangat mahal. Akibatnya, hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi yang mampu membelinya, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan kecil hanya akan membeli susu yang berkualitas rendah. Kenaikan harga susu tersebut akan mengurangi jumlah barang yang diminta, karena sebagian konsumen yang tadinya membeli susu tersebut sekarang tidak sanggup lagi membelinya. Sekian dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya atas nama Muhammad Hairul untuk melanjutkan penjelasan. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian B, yaitu teori penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan kepada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen. Pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa, dan barang dan jasa ini diproduksi kemudian dijual kepada konsumen di pasar menurut tingkat harga tertentu. Permintaan bersangkut paut dengan penyediaan dan penjualan. Jadi, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tempat, tingkat harga, dan situasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ialah yang pertama, biaya produksi, yang dimana tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua ialah teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi akan semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Faktor yang ketiga ialah harapan akan harga masa depan, yang dimana jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang dan jasa ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Adapun hukum penawaran ialah apabila harga satu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Kemudian pada bagian C, yaitu teori keseimbangan pasar atau equilibrium, adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Jadi, konsep keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pembeli dan penjual atau konsumen dan produsen. Lebih jauh, hal tersebut secara ekonomi dapat diartikan sebagai pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran, sehingga secara matematis titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat dikatakan sebagai titik keseimbangan pasar. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang berbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen, permintaan mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan murni terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu.
Ketika harga mencapai keseimbangan, jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah barang yang ingin diproduksi atau dijual produsen. Mungkin itu saja materi yang sempat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.